Ya, pemerintah berencana untuk menambah jumlah industri yang mendapatkan harga gas bumi tertentu atau HGBT sebanyak 10 industri. Namun demikian, pelaku industri justru berharap pemerintah menerapkan harga yang sama sebesar $7 Amerika Serikat per MMBTU yang berlaku untuk semua industri. Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Kementerian Perindustrian menyebutkan sebanyak 10 sektor industri tambahan akan mendapatkan harga gas bumi tertentu atau HGBT sebesar $6 per MMBTU pada tahun ini. Penerapan HGBT pada 10 sektor tersebut telah mendapat lampu hijau dalam rapat koordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Sebelumnya Kemenperin telah mengusulkan 13 sektor industri tambahan untuk menerima HGBT selain 7 sektor existing yang sudah berjalan. Namun dari 13 sektor tersebut, industri semen, industri pop dan kertas, serta industri otomotif dinilai tidak layak mendapatkan keringanan harga gas industri. Sementara itu, pelaku industri pengguna gas bumi mengeluhkan persoalan harga gas bumi tertentu yang belum dinikmati seluruh sektor industri. Vice President Forum Industri Pengguna Gas Bumi Ahmad Wijaya mengungkapkan penerapan harga gas sebesar $6 per MMBTU yang ditetapkan untuk 7 sektor industri masih ada yang belum merasakan harga gas khusus tersebut. Adapun ketujuh sektor industri tersebut terdiri dari industri pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, kaca, dan industri sarung tangan karet. Berdasarkan keputusan Menteri ESDM nomor 89 tahun 2021 tentang pengguna dan harga gas bumi tertentu di bidang industri, skema harga ini berlangsung dari 2020 sampai dengan 2024. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, di mana pengusaha meminta harga gas sama untuk semua industri, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Ahmad Wijaya. Beliau adalah Vice Chairman Forum Industri Pengguna Gas Industri atau FIPGB. Selamat pagi, Pak Awe. Selamat pagi. Selamat pagi. Salam sehat, Salam Pak. Sehat. Iya, salam sehat juga. Ini sapaannya Pak Awe saja begitu, nggak apa-apa ya, Ya, Pak? ya. Baik. Sebelum membahas lebih jauh, bisa diupdate terlebih dahulu bagaimana dengan kondisi industri saat ini yang menggunakan gas industri terlebih dahulu, Pak Awe. Selamat pagi semua para pemirsa dan terima kasih Mas Pras sudah diberi kesempatan oleh IDX untuk sharing HGBT ini. Kondisi pasca pandemik sampai saat ini saya melihat bahwa industri sudah mulai menanjak terus dan kita melihat bahwa positif dan semua yang berjalan, semua sesuai dengan apa yang telah kita akan pikul bersama untuk menopang makroekonomi yang sudah berjalan dan menuju ke 5, sekian yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Jadi semua berjalan lancar, kondisi HGBT yang saat ini 7 sektor juga sudah digodok di kementerian-kementerian, domain-domain perindustrian dan SDM. Mungkin sebentar lagi industri-industri yang belum mendapatkan HGBT di Kepmen 134, di mana gelombang berikut ini mungkin segera akan dikeluarkan oleh ESDM untuk diberitahukan kepada para pelanggan melalui PGN. Minggu lalu kami dari FIPGB sudah terima daftar di mana yang masuk di dalam gelombang-gelombang berikut yang belum mendapatkan 7 sektor ini sudah disetujui oleh pemerintah. Hanya tinggal kapan suratnya akan keluar untuk kami beritahukan kepada para anggota kita. Jadi komitmen ini diharapkan bahwa tetap akan diberikan yang $6. Tetapi kalau ada sektor-sektor tambahan yang menurut pemerintah itu perlu dinaikkan, itu perlu ada pembahasan-pembahasan. Tapi kami mengharapkan adalah prioritas 7 industri itu jangan sampai ada yang dapat, ada yang tidak dapat. Nah, kondisi ini kan akan memicu bahwa nanti terjadi ada kecemburuan di dalam sesama pengelola industri ya. Jadi harapan kami adalah di FIPGB adalah HGBT yang gelombang-gelombang yang belum menerima, yang dulu masih verifikasi data di Kemenperin sama ESDM sudah usai, sudah selesai ini kita. Jadi kita menunggu Mas Pras, monggo.
Baik, tapi kalau kita lihat ada beberapa industri tadi Anda katakan belum mendapatkan kesetaraan ya, mendapatkan harga $6 per MMBTU. Itu kendalanya apa? Pasokankah atau ada hal lain, Pak Awe? Begini, di, di domain pemerintah, kalau bicara subsidi, itu kan pasti kembali lagi ke domain Menteri Keuangan. Sehingga kalau instruksi Presiden dilakukan, dijalankan oleh siapapun, itu akan melihat bahwa di Menteri Keuangan anggarannya cukup nggak gitu. Oke. Kalau anggarannya cukup, artinya tidak akan menjadi kendala. Tetapi sampai saat ini kita masih melihat bahwa ada kemungkinan anggaran-anggaran yang dialokasi PNBP-nya ataupun penerimaan negara ada kekurangan sehingga ada penundaan. Tetapi di lapangan yang kita hadapi, memang perusahaan gas negara ada di beberapa tempat, terutama di Jawa Timur, ada pendekatan-pendekatan khusus bahwa sambil menunggu HGBT, mereka juga implementasi ada adjustment harga. Nah itu yang kita perlu pahami bersama, bahwa kalau yang namanya subsidi pasti itu flow chart-nya datang dari pemerintah, yang dari presiden sampai ke keuangan, sampai ke domain-domain pemerintah yang berjalan kan. Jadi saya pikir tidak menjadi suatu hambatan selama apa yang telah diberikan oleh pemerintah sampai saat ini. Industri yang sudah menikmati cukup happy lah kita, karena pemerintah cukup komit mengenai apa yang telah diberikan. Cuman ya hambatan-hambatan itu selalu terjadi karena birokrasi administrasi antar domain kementerian aja sih sementara. Oh, oke. Berarti memang perlu ada satu langkah yang memang kesamaan pemahaman begitu ya terkait dengan adanya kebijakan ini begitu Pak Awe? Betul. Oke. Lantas bagaimana dengan pasokannya sendiri? Kita tahu harga gas di pasar global juga kan kemarin mengalami kenaikan. Ada konflik Rusia-Ukraina dan membuat ketidakpastian ekonomi global. Sejauh mana ini dampaknya terhadap industri pengguna gas di dalam negeri? Kalau pemasoknya, artinya sampai saat ini kita belum ada keluhan ya. Yang kita menanti-nantikan adalah kebanyakan dari HGBT. Kalau pasokan saya pikir over the past 3-4 years back kita sudah most likely melimpah lah. Jadi tidak menjadi masalah mengenai urusan pemasok-pemasok. Cuma ada beberapa daerah seperti di Jawa Timur khususnya, waktu dulu pandemik ada sedikit gangguan-gangguan, tapi itu gangguan kecil lah yang di dalam pipanisasi. Tapi majority industri cukup menikmati harga HGBT yang $6 ini, sehingga pertumbuhan ekonomi kita itu kan selalu ditopang oleh industri. So the government juga mesti tahu bahwa apa yang disubsidi selalu akan terima kembali sebagai multiplier effect tuh. Sehingga pemerintah harus menegaskan bahwa kondisi saat ini di seluruh industri yang sudah HGBT, pukul rata semua grafiknya cukup baik. Oh, semua bertumbuh ya? Ya, bertumbuh. Hanya yang belum dapat, mereka kan masih dipakai kondisi yang harga-harga yang masih berlaku tidak masuk ke dalam HGBT. Nah, HGBT itu perlu di across the industry untuk 7 sektor dulu lah. Kalau nanti ada sektor-sektor tambahan, di Kepmen 134 ataupun Kepmen 89 yang dikeluarin SDM mau direvisi untuk di other industry, monggo. Kalau mau jadi 6, 6,2, 6, berapa, 7, berapa, terserah. Itu kan semua kepastian dan policy of the government yang kita tidak campur ke dalam kan. Itu internal the government. Iya. Tapi kalau kita lihat dengan kondisi yang ada begitu, semuanya bertumbuh, tapi Anda katakan tadi memang masih belum merata. Nah, lantas bagaimana kalau kita sedikit evaluasi dengan pemanfaatan HGBT tadi untuk industri yang 7 sektor yang utama tadi, Pak Awe? Nah, saya perlu garis bawahi bahwa waktu pelaksanaan atau implementasi $6 ini melalui Kepmen 89 dan 134, harusnya pemerintah melalui domainnya BUMN, PGN selaku penyalur pipanisasi buat industri, harusnya semua data diambil dari PGN. Kemudian baru diverifikasi mengenai apakah pelanggan-pelanggan itu resmi di PGN. Nah, itu dikasih across the whole industry.
baru berbicara bahwa pendaftaran verifikasi data per industri yang sudah pakai untuk laporan ke domain kementerian dan ESDM silakan. Tapi ini kan kita terbalik. Jadi kita olah data dulu, baru kita berikan kepada PGN untuk dilaksanakan. Saya harapkan bahwa next implementasi untuk 134 itu bagi industri yang akan menerima $6 di perubahan gelombang kedua ini, tolong pegangannya kan satu, adalah ke PGN selaku yang mencatat semua pelanggan-pelanggan yang memakai pipanisasi mereka. Jadi kan teratur. Plus kalau memang di Kementerian Perindustrian dan ESDM meminta data setelah kita memakai, monggo-monggo saja, silakan, nggak ada masalah. Kita selalu harus report to the government karena ini kan kebijakan one of the policy kan. Harapan kita adalah ke depan kalau bisa apa yang pemerintah lakukan, tolong dong one price one policy, jangan kiri kanan, jadi kita juga ngikutinnya susah. Dan berikut ini kami sampaikan infografik terkait dengan 7 sektor industri yang mendapatkan harga gas bumi tertentu atau HGBT. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Baik, ini ada beberapa industri. Pertama industri pupuk, kemudian petrokimia, polikimia, industri baja, keramik, kemudian industri kaca dan industri sarung tangan karet. Ini dia yang tadi pun masih ada beberapa tantangan tersendiri dalam penyaluran harga gas $6 per MMBTU. Baik, selanjutnya ini ada rencana lagi di tahun ini 10 industri tambahan. Kalau Pak Ahmad Wijaya menyebutkan tadi ini adalah gelombang keduanya, begitu yang akan mendapatkan tambahan terkait dengan harga HGBT. Ada industri ban, kemudian makanan minuman, logam, permesinan, karet remah, kemudian refraktori, elektronika, plastik fleksibel, farmasi, dan juga asam amino. Baik, dan sebelumnya juga kita sampaikan sebenarnya ada 13, tapi ada 3 industri yang dinyatakan bisa dikatakan tidak berhak lah mendapatkan harga gas $6 per MMBTU. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Ahmad Wijaya, Vice Chairman Forum Industri Pengguna Gas Industri. Ya, Pak Awe, ini bagaimana dengan 7 sektor industri? Tadi Anda katakan memang ini masih ada PR juga yang harus diselesaikan. Sebenarnya bottleneck yang harus segera dituntaskan ini di bagian mana dan apa yang diharapkan peran pemerintah di sana? Halo? Halo? Ya, silakan Pak. 7 sektor yang kemarin sudah diberikan hak pakai HGBT yang masih belum lengkap seluruhnya itu sekarang masih ya istilahnya nyangkut di birokrasi antar kementerian-kementerian, di mana harusnya peran itu tidak perlu sampai segitu jelek. Harusnya semuanya bisa direkod dan dicatat dan dilaksanakan secara implementasi di PGN selaku penyalur, sehingga domainnya Kementerian Perindustrian dan ESDM bisa mendapatkan data yang lebih konkret, siapa-siapa yang wajib menerima sebagai pelanggannya PGN. Sama seperti kita juga kalau di listrik, PLN kan perannya nggak mungkin meleset kan datanya. Kemudian baru nanti mau verifikasi silakan. Nah, kondisi ini yang masih kita menunggu dan belum ada kepastian. Diharapkan mungkin awal bulan ini, 1-2 hari lagi, HGBT yang 7 sektor $6 itu bisa kita terima dengan senang hati bahwa apa yang sudah kita klarifikasi, kita verifikasi, setelah kita berikan data itu ke kementerian domain-domainnya tersebut, sudah tidak ada isu lagi, sehingga PGN tinggal menyalurkan. Berarti kalau kita lihat ini ada lag dari data kah, dari penerima, kemudian bagaimana data yang akhirnya sampai begitu. Karena kan PGN berdasarkan data itu untuk menyalurkan gas $6 per MMBTU tadi Pak Awe. Ya, tapi ginilah, apapun salah betulnya birokrasi, Indonesia Raya ini punya masalah besar adalah koordinasinya itu yang jelek sekali antar pemerintah. Nah itu aja sih. Padahal itu kan di dalam satu koordinasi yang harusnya mereka saling mengisi, saling tahu, dan kita mengetahui bahwa pemerintah itu banyak sekali admin-admin yang perlu diisi dan diselesaikan. Saya pikir ini hanya koordinasi aja sih antar pemerintah. Kita kan tidak bisa ikut campur. Apa yang kita dimintain ya kita sajikan, kita berikan. Apa yang terbaik
untuk melengkapi kebutuhan administrasi. Tapi kalau udah keputusan bahwa ini betul salah dan lain sebagainya antar kementerian, kita nggak ikutan. Oke. Nah, kalau mekanismenya sendiri sebenarnya bagaimana nih? Akhirnya perusahaan-perusahaan di dalam 7 sektor industri tadi bisa mendapatkan HGBT itu, Pak Awe? Awalnya kita dimintain data oleh Bapak angkat kita, yaitu Kementerian Perindustrian. Oke. Kita sajikan. Setelah disajikan, diberikan, kemudian kementerian harus lapor ke SDM secara struktur bahwa tetesan gas itu datang dari alokasi SKK ke SDM. Kemudian dari SDM mereka harus lapor ke Kementerian Keuangan bahwa apakah ada anggaran yang mesti dipakai berdasarkan subsidi pemerintah ataupun mengenai anggaran penerimaan negara. Oke. Dari situ baru kembali lagi ke Kementerian Perindustrian. Kita sampai saat ini kebanyakan selaku industri hanya bisa berharap melalui Bapak angkat kita, yaitu Kementerian Perindustrian. Sehingga kalau masuk ke dalam domain sampai ke BUMN, PGN, sama sekali nggak bisa kita touch. Kemudian ke ESDM pun itu birokrasi ke SKK, birokrasi ke Dirjen Migas, dan sampai ke Kementerian Keuangan kita kan tidak ikut. Sehingga instruksi Presiden kan clear bahwa apa yang sudah dibikin di PP tahun 2016 sampai terbitnya Kepmen 89134-22 ini sudah jelas bahwa kita hanya menerima. Jadi nggak ngapa-ngapain, kita cuma menunggu. Nah, penantian-penantian inilah yang menjadi bagian daripada pengusaha merasa kok lama sekali. Kemudian waktu dikasih gelombang pertama HGBT 6 ini sudah diberikan, akhirnya harus menunggu lagi karena ada verifikasi data-data yang belum lengkap. Makanya diharapkan 1 September ini across the industry 7 sektor itu harusnya sudah tidak ada isu mengenai penerimaan HGBT 6. Nah, andai kata pemerintah merasa bahwa harus menambah 13 sektor lagi, in case di dalam subsidi pemerintah itu semua masih punya anggaran yang bisa memberikan para industri, we are mostly welcome. Tetapi kalau anggarannya itu sudah tidak bisa, pemerintah harus terapkan one price, one policy. Apa sih sesungguhnya? Jadi kita selaku pengusaha industri akan mempunyai anggaran yang fix untuk membuat budget 3 years ke depan. Sebab di Kepmen 89 kan sudah mengatakan bahwa implementasinya waktu diberikan sampai dengan tahun 2024. We are just going to finish yang 2022 aja belum, sudah kita diberitahukan bahwa ada adjustment, nanti ada ini, ada itu karena penerimaan negara berkurang. Nah, ini kembali lagi kita harus balik lagi ke Kementerian Keuangan dengan ESDM dan Kementerian Perindustrian yang kita tidak ikut-ikut. Tolong pemerintah bikin koordinasi yang baik untuk kami terima berita yang baik aja. That's what we are hoping to receive all this from the government. Gitu dan kondisi ini kah adjustment kemudian belum merata begitu yang membuat akhirnya teman-teman dari industri pengguna gas ini menerapkan sebaiknya harga satu saja begitu untuk semua industri, Pak? Iya. Harusnya one price, one policy lah, sama seperti BBM. Selama Presiden kita bisa menerapkan yang disebut one price, one policy untuk BBM dari Aceh sampai ke Papua, ini urusan gas kan kecil sekali. Harusnya Presiden tinggal instruksi one price, one policy, kalau mau 6, seluruhnya 6, that's it. Tinggal tuntut ke industri untuk bagaimana memultiplikasikan income buat negara di dalam pajak dan bisnisnya. Supaya kita bisa sama-sama menopang makroekonomi yang sudah ditentukan, apalagi 2023, 2024, kita berharap bahwa ekonomi kita bisa 7%. Sebab kita kan mempunyai industri primer yang cukup kuat ya, di tambang, CPO, ya, dan lain-lain. Harusnya kita have no problem, karena kita kan termasuk industri sekunder yang harus menopang. Baik, tapi kalau kita lihat dengan kondisi yang ada, payung hukumnya sendiri menurut teman-teman dari pelaku industri pengguna gas industri sendiri begitu, sudah cukup efektif begitu, cukup kuat untuk bisa memayungi semuanya? So far begitu, Pak, Mas Pras. Jadi kita harapkan hanya konsisten di dalam pemasok dan policy mengenai harga. That's it. Nah kalau kita bicara mengenai one price kemudian one policy tadi, sebaiknya di rentang berapa yang mungkin ini menjadi suatu harga gas industri yang ideal buat pelaku industri sendiri?
Selama PP 26, selama PP 40 tahun 2016 itu dan sudah dikemenkan itu berani memberikan industri untuk menopang ekonomi 6, ayo let's do it 6. Nggak apa-apa. Tapi one price, one policy. Jangan besok lagi ada pendekatan lewat PGN datang 6,2, 6,3. Karena nanti kita akan kekurangan pasokan, disendet, lagi susah. Jadi kita kan mengharapkan bahwa kalau one price, one policy, apa yang diberikan Presiden 6, ayo let's do it. Kalau nggak bisa, kenapa? Karena kan sudah diimplementasikan sejak keluarnya Kepmen tersebut. Dikala tidak bisa, mau 6, mau 7, mau berapa, ayo kita bicarakan lagi. Tapi kondisi yang sudah digarisin oleh pemerintah yang melalui Presiden, kita harus percaya bahwa Presiden mempunyai hak prerogatif yang memberikan hal itu kan sudah indah sekali bagi industri. Baik, lantas kalau kita lihat dengan kondisi yang ada sebenarnya fluktuasi harga ini terjadi dan apakah ada informasi juga yang diberikan kepada pelaku usaha apabila mungkin ada tadi penyesuaian harga gas industri? Sampai saat ini kita sebagai forum industri selalu mengatakan bahwa apa yang kita lakukan ke member-member kita adalah semua berdasarkan Kepmen. Tapi dikala di lapangan ada PGN yang direct kepada industri dan industri tidak melapor ke kita, we are currently tidak ada rekod sih. Oke. Baik, Pak Awe, kita akan lanjutkan kembali. Ini kita sedikit lebih makro lagi, begitu dalam artian kita mencoba mencermati kondisi global, tekanan ekonomi yang terjadi, konflik perang begitu antara Rusia Ukraina yang berkepanjangan menimbulkan krisis energi, kemudian krisis ekonomi pun terjadi di bahkan negara-negara maju seperti Amerika Serikat. Bagaimana nih tanggapan dari teman-teman FIPGB sendiri? Indonesia so far mempunyai energi yang cukup lah. Kalau kita berbicara mengenai natural gas kita cukup, bicara LNG kita cukup, bicara batu bara sebagai energi juga kita cukup. Hanya pemerintah perlu ada tata kelola yang sungguh-sungguh. Contoh seperti LNG. Hari ini, for example, kita di SSWJ yang ada di Jawa, Sumatera, disuplai oleh SSWJ, andai kata pada suatu hari itu kan namanya sumur alam kering. We still have a backup di LNG-nya Kalimantan, Bontang, kemudian Masela yang on the way, dan lain dan sebagainya. Dan ada juga LNG ini pekerjaan-pekerjaan. Halo? Iya, Pak. Pekerjaan-pekerjaan LNG yang ada di timur belum selesai. Itu kan belum ada sebuah keputusan politik yang harus diambil untuk bagaimana yang timur dibawa ke barat sini. Karena industri kita 62% kan ada di Sumatera dan di Jawa. Nah, menjelang global ekonomi yang selalu kita dengar bahwa krisis ini, krisis sana, I don't think Indonesia have a problem di dalam krisis selama kita bisa melakukan tata kelola yang baik. Terutama di dalam gas dan LNG yang ada di kita. Kita have a lot of energi yang belum dilakukan optimalisasi tata kelola. Jadi saya melihat bahwa di industri mengharapkan pemerintah mengambil sebuah keputusan politik agar apa yang telah kita ada yang diberikan secara natural di dalam SDA itu dari batu bara sampai ke dalam LNG dan lain dan sebagainya, kita clear. Kita punya fosil dan kita punya EBT yang cukup. Indonesia kalau berbicara EBT, solar, kita punya matahari cukup strong kan, kalau solar energy. So, we do not have a problem basically. Hanya pemerintah harus mempunyai keseriusan untuk melakukan tata kelola yang benar-benar firm. Karena industri itu mengharapkan bahwa 5 tahun ke depan pemerintah melakukan apapun yang buat industri, itu adalah yang menjadi panutan kita untuk bagian daripada investment kita ke depan. Itu. Nah, kalau bicara mengenai gasnya sendiri lantas bagaimana nih? Komitmen apa yang diharapkan oleh pelaku industri pengguna gas sendiri begitu ke depan? Mengingat tadi ternyata masih banyak mungkin bottleneck yang juga harus segera dibuka begitu, Pak Awe. Bottlenecknya adalah begini, perusahaan gas negara sekarang sudah di bawah holdingnya Pertamina. Ayo, berarti tidak ada isu mengenai keputusan-keputusan apapun yang akan diambil
Karena Pertamina bisa melayani BBM di mana-mana, harusnya PGN juga harus bisa mengikuti apa yang telah diberikan oleh holding company, bisa mengikutinya. Jangan lagi berdasarkan pekerjaan-pekerjaan seperti dulu, berdiri sendiri, TBK Oke. sendiri, jalan sendiri, semua kan harus under the Pertamina Holding sudah. Baik, tapi kalau kita lihat dengan komitmen sendiri seperti yang Anda Ya, katakan tadi bagaimana? Apakah benar-benar kita harus segera merealisasikan satu harga begitu untuk semua industri? dikala pemerintah sudah siap di dalam hal tata kelola yang bagus dan tidak mau mengikuti yang disebut permintaan-permintaan aneh-aneh lagi di lapangan, harusnya diterapkan seperti BBM lah, one price one policy terhadap Hmm, gas juga sama. Tinggal $6 ini across the industry kapan mau dilaksanakan, selama anggarannya masih ada, let's do it. Kita mah siap-siap saja sebagai industri untuk menerima across the board. Plus oke. kedepannya kalau memang mau one price one policy, PGN juga harus fokus di dalam infrastrukturnya untuk menyediakan pipanisasi sampai ke industri-industri lain yang belum mempunyai pipanisasi. Itu Hmm. mungkin dua hal itu aja. Oke, tapi kalau kita lihat dengan kondisi yang ada, optimisme Anda begitu bahwa mungkin kalau kita bicara dengan kondisi yang ada tadi penerimaan negara bukan pajak yang sempat Anda singgung di awal begitu, apakah penyesuaian ke atas dimungkinkan juga, Pak Awe? Nah, PNBP ini kan hanya ada di Menteri Keuangan, kita kan tidak bisa melihat dan Hmm, mengintip berapa yang sesungguhnya anggaran yang sudah ada. Yang kita ambil sebagai tolak ukur kita adalah we are the industry, we mm-mm. have to contribute makroekonomi, we have to contribute the pajak untuk memenuhi anggarannya pemerintah untuk di spend out. Itu kan Oke, hanya sebagai circle aja kan, kembali lagi ke kita. Kita yang menyediakan tidak, kita iya. berupaya untuk menjalankan industrinya semaksimal mungkin untuk multiplier efeknya supaya pemerintah menerima anggaran pajaknya untuk melakukan hal-hal yang kembali lagi ke industri. Oke, oke. Itu dia berarti memang tantangan masih ada dan semoga ini menjadi perhatian fokus dari pemerintah di mana industri juga menjadi salah Ya, satu penggerak ekonomi nasional. Pak Awe, terima kasih banyak ini atas waktu dan sharing yang Anda berikan untuk pemirsa thank you. IDXNL. Tentu menjadi insight baru terkait dengan perkembangan industri pengguna gas di tanah air. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Pak Awe. Terima kasih. Terima Ya. kasih.